Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran yang kedua. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Pola lantai, gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, melengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Nah, bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan juga segi lima. Nah, untuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, berikut ini beberapa bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan, kemudian penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui garis horizontal. Selanjutnya, penari bergerak melalui garis diagonal. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, dan penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, sedangkan berikut ini bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari kelompok. Pertama, formasi berbentuk pola diagonal, kemudian formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, kemudian ada formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Nah, ada juga formasi penari membentuk pola lingkaran, dan yang terakhir formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Anak-anakku semuanya, perhatikan gambar kedua tari berikut ini, yaitu tari legong dan juga tari saman. Gerakan yang dilalui penari pada tari legong membentuk pola lantai berbentuk lingkaran, dan sedangkan formasi penari pada tari saman membentuk pola lantai horizontal. Anak-anakku semuanya, gerak tari daerah satu dengan daerah yang lain memiliki karakter berbeda-beda. Tari Bali berkarakter lincah dengan rangkaian gerak patah-patah. Sebaiknya, tarian daerah Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dan rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Anak-anakku semuanya, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian.
Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan lebih bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Nah, mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku semuanya, berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama temanmu. Nah, di situ ada tuh pertanyaan-pertanyaannya, silahkan nanti dijawab. Nah, ada 1 sampai 6 ya. Nah, kemudian kamu dapat mencocokkan hasil diskusimu dengan jawaban berikut ini. Nah, di sini ada jawabannya. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks yaitu siklus air, penguapan air, hujan, air mengalir, dan terjadinya air tanah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Jawabannya, pada proses siklus air ada tahapan penguapan air dari permukaan bumi, yaitu dari laut, sungai, danau, dan genang-genangan air yang lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung, lalu turun hujan, air yang turun merupakan air yang bersih. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Yang keempat, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Air tanah lebih jernih dan bersih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh tanah dan akar tumbuhan. Oleh karena itu, manusia biasanya memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari dengan membuat sumur. Kemudian yang kelima, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan air tanah? Jelaskan. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Yang keenam, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan.
Anak-anakku semuanya, demikian tadi penjelasan tentang siklus air dan bencana kekeringan. Ya. Nah, ada tugas nih. Sekarang kita bikin poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke pembelajaran ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.